wabarakatuh. Nah baiklah, pada video kali ini kami akan menampilkan hasil presentasi dari kelompok kami dengan mata kuliah studi kelayakan bisnis dengan materi aspek keuangan. Nah baiklah, pada kelompok 7 ini beranggotakan 3 orang dengan saya sendiri yaitu Nadiatul Fadilah dan ada rekan saya Nofri Aldi Firdaus dan Nurul Hamdi. Baiklah, yang pertama mengenai aspek keuangan. Nah, keuangan sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu finance, yang mana mempelajari bagaimana suatu individu, bisnis, dan organisasi untuk dapat meningkatkan, mengalokasikan, dan menggunakan sumber daya moneter sejalan dengan waktu. Dan juga dapat menghitung risiko dalam menjalankan suatu proyek atau bisnis. Yang selanjutnya yaitu aspek keuangan. Nah, aspek keuangan merupakan aspek yang digunakan untuk menilai keuangan dari suatu perusahaan secara keseluruhan. Nah, aspek keuangan memberikan gambaran yang berkaitan dengan keuntungan suatu perusahaan. Nah, sehingga aspek keuangan ini merupakan salah satu aspek yang sangat penting bagi suatu perusahaan dalam studi kelayakan bisnis. Baiklah, yang selanjutnya yaitu mengenai sumber dana. Untuk menandai suatu kegiatan investasi, maka biasanya diperlukan dana yang cukup relatif besar. Nah, perolehan dana itu sendiri dapat dicari dari berbagai sumber dana yang ada seperti dari modal sendiri atau dari modal asing. Baiklah, sumber dana dapat dilihat dari segi sumber asalnya. Nah, modal dari dana ini dibagi atas 2 macam, yaitu yang pertama modal asing atau modal pinjaman. Modal asing atau modal pinjaman merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Sumber dana dari modal asing dapat diperoleh dengan menggunakan atau melalui pinjaman dari dunia perbankan. Nah, yang kedua juga dapat diperoleh melalui pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal ventura, perusahaan asuransi, leasing, dana pensiun, atau lembaga keuangan lainnya. Dan yang terakhir, modal asing dapat diperoleh melalui pinjaman dari non-perbankan. Nah, yang kedua yaitu modal sendiri. Modal sendiri adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara pengeluaran saham baik secara tertutup atau terbuka. Perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham itu sendiri, yang kedua dari cadangan laba, dan yang ketiga dari laba yang belum dibagi. Baiklah, selanjutnya kita akan membahas mengenai kebutuhan dana. Nah, kebutuhan dana di sini terbagi atas 2 macam. Yang pertama, kebutuhan dana untuk aktiva tetap dan kebutuhan dana untuk modal kerja. Baiklah, selanjutnya kita membahas mengenai kebutuhan dana untuk aktiva tetap. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai pengadaan barang modal atau modal tetap yang termasuk dalam kebutuhan dana modal tetap atau pengadaan barang modal adalah dana yang diperlukan untuk membiayai kegiatan prainvestasi yang mana termasuk pengadaan tanah, infrastruktur, gedung dan prasarana bangunan, mesin dan peralatan, kendaraan, serta sarana telekomunikasi. Yang kedua adalah kebutuhan dana untuk modal kerja. Dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan modal kerja awal neto yang disebut terakhir adalah dana yang dibutuhkan untuk membiayai perputaran roda operasi bisnis atau proyek dalam suatu perusahaan. Perkenalkan, saya Nurul Hamdi, 518053120. Di sini saya akan melanjutkan materi mengenai sumber-sumber pendanaan usaha. Ada berbagai cara mencari sumber dana untuk usaha, mulai dari koperasi simpan pinjam sampai dengan rumah gadai. Berikut ini saya akan menjelaskan 6 sumber-sumber pendanaan usaha. Yang pertama yaitu dana pribadi. Dana pribadi berasal dari tabungan pribadi orang tersebut atau deposito.
menjual barang-barang berharga, dan sebagainya. Kelebihan dari dana ini adalah merupakan dana yang paling murah karena tidak dikenakan bunga. Kekurangannya ialah jumlahnya yang terbatas. Yang kedua itu dana dari sistem gadai. Dapat diperoleh dari menggadaikan barang maupun surat berharga ke lembaga formal maupun non-formal, misalnya rumah gadai, atau surat berharga berupa sertifikat rumah tersebut. Prosedur untuk mendapatkan dana ini relatif sederhana. Keterbatasannya ada pada jumlah yang biasanya terbatas dan juga waktu pinjaman yang relatif pendek. Yang ketiga itu pinjaman kepada lembaga non-formal. Dana ini didapat dari pinjaman arisan keluarga ataupun kelompok pertemanan maupun meminjam dari rentenir. Caranya sederhana, namun jangka waktu pinjaman relatif pendek. Yang keempat yaitu hibah. Hibah mendapatkan dana dari perusahaan atau lembaga yang mempunyai program pengembangan kewirausahaan. Dana ini tergolong sangat murah, tetapi persaingan untuk memperolehnya sangat ketat karena banyaknya karyawan dalam suatu lembaga atau perusahaan tersebut. Selanjutnya itu pinjaman ke lembaga non-bank. Jenis pinjaman ini antara lain pinjaman ke koperasi simpan pinjam atau BPR, pinjaman ke lembaga pembiayaan maupun leasing. Prosedurnya relatif lebih mudah dibandingkan dengan lembaga perbank. Nilai pinjaman juga bisa dinegosiasikan, demikian juga dengan jangka waktu pinjamannya. Kekurangannya, terkadang suku bunga yang ditawarkan lebih tinggi. Bila ingin meminjam di koperasi, peminjam harus menjadi anggota terlebih dahulu. Selanjutnya itu pinjaman ke bank. Dana ini didapat dengan meminjam langsung ke bank. Kendala terbesar adalah pada prosedur dan persyaratan yang harus dipenuhi oleh pemohon kredit yang telah ditetapkan oleh bank tersebut. Pinjaman ini relatif aman karena perjanjiannya jelas dan juga ada pengawasan dari pihak bank. Jumlah pinjamannya relatif besar bila dibandingkan dengan jumlah pendanaan lainnya. Baiklah, materi selanjutnya yang ingin saya jelaskan yaitu sumber dana berdasarkan jangka waktunya. Ada dua. Yang pertama itu pembiayaan jangka pendek. Jenis pembiayaan jangka pendek ini digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan sehari-hari yang wajib dikembalikan dalam waktu kurang dari 1 tahun, seperti dari sumber internal, factoring atau ajak piutang, trade credit, commercial paper, commercial bank, uang teman, uang keluarga, dan lain sebagainya. Yang kedua itu pembiayaan jangka panjang. Pembiayaan jangka panjang adalah dana yang didapat perusahaan untuk berbagai keperluan jangka panjang perusahaan dari kreditor, investor, pemilik perusahaan, dan lain sebagainya. Yang dananya dapat dikembalikan dalam tempo waktu lebih dari setahun, seperti dari laba ditahan, pembiayaan dari utang, dan equity financing, pembiayaan dari ekuitas. Baiklah, materi selanjutnya yang ingin saya jelaskan itu sumber dana perusahaan. Dalam upaya pengembangan suatu usaha diperlukan strategi dan rencana bisnis yang tepat. Salah satunya itu strategi pembiayaan. Terdapat 4 kelompok besar sumber pendanaan. Yang pertama ada dana internal. Dana internal merupakan dana yang berasal dari internal perusahaan, seperti laba dan akumulasi penyusutan, ataupun berasal dari penjualan aset usaha dan atau aset pribadi. Yang kedua itu dana investor, merupakan sumber dana dari pihak eksternal yang tertarik berinvestasi pada bisnis atau usaha yang sedang akan dijalankan. Dana investor dapat berupa pinjaman perusahaan, investasi langsung, kerjasama investasi, ataupun pembelian saham. Yang ketiga itu dana supplier. Dana supplier merupakan dana yang tidak secara langsung terlihat seperti fisik uang, namun sumber dana dari supplier merupakan fasilitas tempo pembayaran yang lebih panjang. Sumber dana supplier biasanya terjadi jika sudah terdapat kepercayaan yang besar kepada konsumen tersebut. Yang keempat yaitu dana lembaga keuangan. Dana lembaga keuangan ini dimaksud dapat berupa bank ataupun lembaga-lembaga pembiayaan lainnya. Baiklah, perkenalkan saya Nofriali Firdaus akan melanjutkan materi dari saudari Nurul Hamdi. Materi saya yaitu tentang aliran kas proyek. Arus kas atau cash flow merupakan arus kas atau aliran kas yang ada di perusahaan dalam suatu periode tertentu. Di sini, cash flow menggambarkan beberapa uang yang masuk
ke perusahaan dalam berbagai jenis-jenis pemasukan. Cash flow juga menggambarkan berapa uang yang keluar serta jenis-jenis biaya yang dikeluarkan, yang berupa pinjaman dari lembaga keuangan atau hibah dari pihak tertentu. Uang yang masuk juga diperoleh dari penghasilan dan pendapatan yang diperoleh dari yang berhubungan langsung dengan usaha yang sedang dijalankan seperti penjualan. Uang masuk pula bisa berasal dari pendapatan lain yang bukan dari usaha utama. Sedangkan untuk uang keluar merupakan sejumlah uang yang dikeluarkan perusahaan dalam suatu periode, baik yang langsung berhubungan dengan usaha yang dijalankan maupun yang tidak ada hubungan sama sekali dengan usaha utama. Uang keluar ini merupakan biaya-biaya yang harus dikeluarkan perusahaan untuk berbagai keperluan yang berkaitan dengan kegiatan usaha, seperti pembayaran cicilan utang atau bunga pinjaman, biaya produksi, biaya tenaga kerja, dan biaya pemasaran. Dalam cash flow, semua data pendapatan akan diterima dan biaya yang akan dikeluarkan baik jenis maupun jumlah diestimasi sedemikian rupa, sehingga menggambarkan kondisi pemasukan dan pengeluaran di masa yang akan datang. Materi selanjutnya yaitu tentang komponen aliran kas. Dalam komponen aliran kas ini terdiri dari 3 komponen. Yang pertama yaitu tentang arus kas dari kegiatan operasi. Arus kas dari kegiatan operasi ini adalah arus kas yang berasal dari transaksi yang berasal dari kegiatan itu sendiri. Biasanya transaksi ini berupa pemasukan atau pengeluaran perusahaan. Salah satu contohnya yaitu transaksi yang mencakup penerimaan uang dari konsumen, pembayaran utang, gaji karyawan, pelunasan pajak, dan lain sebagainya. Yang kedua yaitu tentang arus kas dari kegiatan investasi. Arus kas dari kegiatan investasi ini adalah arus kas dalam bentuk pemasukan atau pengeluaran. Umumnya arus kas ini mempengaruhi investasi dalam aset non-lancar. Aset non-lancar ini adalah arus kas dari kegiatan investasi. Kegiatan investasi ini adalah yang berhubungan dengan aktivitas penjualan atau pembelian dari aktiva perusahaan. Contohnya seperti transaksi yang mencakup penjualan dan pembelian aset tetap seperti peralatan dan gedung. Baiklah, yang ketiga yaitu tentang arus kas dari kegiatan pendanaan. Biasanya arus kas dari kegiatan pendanaan ini berasal dari transaksi yang mempengaruhi utang dan ekuitas perusahaan. Hal ini umumnya transaksi yang mencakup penerbitan atau penghentian surat berharga, ekuitas dan utang. Contohnya adalah penjualan obligasi, pembayaran dividen, emisi saham, dan pelunasan kredit dari bank. Baiklah, itu dari komponen-komponen aliran kas. Baiklah, materi yang selanjutnya itu tentang menaksir aliran kas. Menaksir aliran kas ini sangatlah penting dalam sebuah investasi. Estimasi dan biaya merupakan perkiraan berapa pendapatan akan diterima oleh perusahaan dan berapa pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode. Kemudian jenis-jenis pendapatan apa yang akan diterima oleh perusahaan dan seberapa besar pendapatan atau pengeluaran yang akan dikeluarkan oleh perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dan pada akhirnya cash flow akan terlihat pada kas akhir yang akan diterima oleh perusahaan. Cash flow dibagi atau dikelompokkan menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu initial cash flow atau yang lebih dikenal dengan kas awal, yang merupakan pengeluaran pada awal periode untuk investasi. Contohnya seperti biaya pra-investasi yang terdiri dari pembelian tanah, gedung, mesin peralatan, dan modal kerja. Yang kedua yaitu operational cash flow, yang merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha. Seperti contohnya itu penghasilan yang diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan pada suatu periode. Yang terakhir yaitu terminal cash flow, yang merupakan kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir.
Baiklah, sekian materi dari saya dan sekian juga materi dari kelompok saya. Kalau ada kata-kata yang salah, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.